Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar. Hari ini kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 2, pembelajaran keempat. Apa saja yang akan kita pelajari? Ini dia. Yang pertama, mengetahui manfaat makanan pada proses pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, dapat mengidentifikasi keberagaman kebiasaan. Dan yang ketiga, dapat menjelaskan prosedur kombinasi gerak jalan dan lompat. Ayo belajar. Ayo kita amati teks bacaan berikut ini tentang manfaat makanan bagi tubuh dengan judul Makanan dan Kesehatan. Pagi ini, anak-anak SD Nusantara bermain tarik tambang. Mereka dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama terdiri atas Udin, Lani, dan Beni. Kelompok kedua terdiri atas Edo, Dayu, dan Siti. Semua senang sekali. Tiba-tiba terdengar suara Edo mengadu kesakitan. Rupanya Edo terjatuh dan tertarik oleh kelompok Udin. Semua temannya merasa sedih dan kaget. Mereka kaget karena Edo terjatuh. Edo anak terkuat di antara mereka. Pada setiap perlombaan, Edo selalu menang. Mereka pun membantu Edo berdiri dan menghiburnya. Ternyata pagi ini Edo lupa sarapan, sehingga badannya terasa lemas. Edo bangun kesiangan dan terburu-buru berangkat ke sekolah. Untuk menjadi kuat, kita harus banyak berlatih dan makan makanan dengan cukup. Oke, pertanyaan pertama. Siapa yang melakukan olahraga tarik tambang? Pertama, kelompok Udin, Lani, dan Beni melawan kelompok kedua yaitu Edo, Dayu, dan Siti. Tiba-tiba Edo terjatuh. Padahal Edo adalah anak terkuat di antara mereka dan selalu menang dalam perlombaan. Kata tanya yang tepat yaitu kenapa? Kenapa Edo terjatuh padahal dia anak yang kuat? Kalau ada kata tanya kenapa atau pertanyaan kenapa, maka jawabannya yaitu karena. Karena apa? Karena Edo lupa sarapan sehingga badannya terasa lemas. Jadi kita bisa simpulkan bahwa sarapan atau makan itu penting bagi tubuh kita. Kita harus makan makanan yang bergizi agar tubuh kita kuat. Ya, Edo saja yang anak paling kuat bisa kalah cuma gara-gara tidak sarapan. Jadi kalian harus sarapan ya sebelum belajar dan selalu makan makanan yang sehat. Selanjutnya ada gambar Edo suka kentang, Beni suka roti. Kedua makanan itu makanan sehat. Mereka saling menghargai makanan kesukaan masing-masing. Mereka saling menghargai makanan kesukaan masing-masing. Termasuk contoh sila keberapa ya? Ya, sila kedua, pintar. Apa bunyi sila kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Walaupun mereka menyukai makanan yang berbeda, mereka saling menghargai. Di situ ada garis ungu, kita garis bawahi menghargai. Kata menghargai itu termasuk contoh dari pengamalan sila kedua, pinter. Termasuk kata beradab. Apa itu beradab? Beradab yaitu mempunyai adab atau mempunyai budi bahasa yang baik, perilaku sopan dan santun. Sopan dalam perbuatan maupun dalam ucapan. Menghargai itu termasuk dalam perilaku yang sopan. Selanjutnya adil. Apa itu adil? Adil yaitu sama berat, tidak memihak atau berpegang pada kebenaran dan tidak seenaknya sendiri. Kemarin kan kita sudah pelajari bahwa kita harus menyapa guru, teman, dan tetangga itu termasuk beradab, sopan santun.
Terus kita tidak nakal dengan teman-teman, tidak memukul, tidak bertengkar, berarti itu kita adil. Karena kita tidak melakukan hal sewenang-wenang atau seenaknya sendiri. Jika kalian sudah bisa menjadi anak yang baik, berarti kalian sudah mengamalkan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab yang disimbolkan dengan rantai. Tetap jadi anak yang baik ya. Selanjutnya, gerak kombinasi. Sebelum kita praktikkan atau kalian praktikkan di rumah tentang permainan rusa dan kijang, apa sih gerak kombinasi? Nah, gerak kombinasi adalah gabungan beberapa gerak dasar yang dilakukan menjadi satu rangkaian gerakan. Gerak dasar itu apa, Pak? Gerak dasar itu gerak lokomotor dan lokomotor. Lokomotor itu apa? Iya, gerak berpindah tempat. Kalau yang non-lokomotor berarti lawannya, yaitu tidak berpindah tempat. Gerak lokomotor kemarin kan gerak berpindah tempat. Contohnya apa? Ya, melompat, berlari, berjalan, pintar. Selanjutnya, kita akan mencoba bermain kijang dan rusa. Caranya bagaimana, Pak? Pertama, anak-anak berdiri dalam 2 deret, seperti pada gambar. Berdirilah saling berhadapan. Buatlah garis di depan kedua barisan tersebut. Ambil jarak agar tidak berdekatan. Deretan yang satu diberi nama rusa, deretan yang lainnya diberi kijang. Apabila guru memanggil kijang, maka deret kijang melompat ke depan, sementara deret rusa melompat ke belakang. Apabila guru memanggil rusa, maka deret rusa melompat ke depan, sementara deret kijang melompat ke belakang. Kelompok yang selalu benar mengikuti instruksi adalah pemenangnya. Berarti nanti yang dinilai ini kekompakan. Kalau kita sudah bisa kembali belajar di sekolah, ayo kita mainkan bersama-sama ya. Siap? Pasti siap. Oke, kesimpulan pada pembelajaran kita kali ini yaitu: pertama, membuat pertanyaan adalah salah satu cara memahami sebuah teks bacaan. Sikap saling menghargai adalah salah satu contoh pengamalan sila kedua. Dan yang ketiga, kombinasi adalah gabungan beberapa gerak dasar yang dilakukan menjadi satu rangkaian gerakan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap sehat dan tetap semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.